Bapak Ibu, sesi paling akhir dari kegiatan Better ini adalah review terkait dengan materi presentasi oleh expert kepada Prof. Evi Fatimatur Rusdia. Dipersilahkan, Prof. Oke, waktunya mungkin tidak banyak, Prof. Yang awalnya diagendakan 20 menit menjadi 15 menit mungkin, Prof. Ngapunten. 10, Prof. Karena setelahnya ada rapat. Ngapunten, Prof. Dipersilahkan, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadila. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya beserta para jajarannya. Teman-teman LPM yang sudah luar biasa ini bekerja untuk integrasi keilmuan ini sejak Pak Rektor menginisiasi perubahan IAIN menjadi UIN. Lalu secara matang ya, secara eksekusi begitu, ada pedoman ya, kita lakukan saat 2021 sehingga pedoman itu lahir pada 2021. Mohon izin Bu Halila, bolehkah saya men-share PowerPoint saya? Hanya sedikit, hanya 3 slide saja. Saya membuat catatan sedikit gitu ya. Jadi benar apa yang tadi disampaikan oleh Bu Halila dan Bapak Ibu semua yang ada di forum ini. Teman-teman yang sudah melakukan Bu Ida yang perempuan tadi. Best practice ini sungguh luar biasa, dapat menerjemahkan panduan yang menurut saya perlu masih banyak revisi-revisi atau perbaikan-perbaikan gitu ya. Jadi ada beberapa catatan untuk saya. Kata kunci ya dari apa yang saya cermati tadi, sebetulnya kalau kita bekerja untuk integrasi keilmuan, maka kata kuncinya itu adalah di KKIK, yaitu standar kualifikasi integrasi keilmuan ya, kriteria integrasi keilmuan. Lalu integrasi keilmuan, kalau dalam konteks RPS itu memang perlu muncul sejak di CPL sampai pada produk belajar atau penilaian belajar. Beberapa capaian yang tadi sudah saya lihat ya, itu ada yang konsisten, beberapa mulai CPL sampai pada produk belajarnya apa. Tetapi juga ada yang belum konsisten, CPL-nya nggak memuat unsur ya KKIK, tetapi dalam konteks produk belajarnya atau penilaian belajarnya sudah muncul integrasi keilmuannya. Jadi menurut saya kita perlu bersepakat ya bahwa ketika kita bicara dalam konteks belajar mengajar, maka KKIK itu adalah menjadi sumber inspirasi. Kalau tadi saya lihat di di halaman itu sekitar halaman 31 sampai 37 itu menjadi poin penting untuk kita semua menerjemahkan bagaimana konsep integrasi Twin Towers ini bisa menjadi bagian dari inspirasi belajar mengajar kita. Kemudian RPS, saya kira beberapa teman-teman tadi sudah memenuhi tagihan integrasi dan itu dapat menggunakan salah satunya ya. Jadi pola integrasi yang ada 3, ada Tridharma, kemudian lintas disiplin ilmu dan lainnya, itu bisa kita pilih salah satunya ya. Tetapi yang penting kalau kita membuat alamat CPL ya, misalnya ada PA11, maka itu konsisten ketika kita membuat menjadi sub CPMK ya. Misalnya sub CPMK menjadi 01, maka tentunya ketika ditabel pun perlu membuat kayak semacam konsistensinya saja ya. Jadi biar tidak membingungkan bahwa ini lahir dari CPMK yang mana begitu. Kalau tadi saya lihat punyanya Bu Nihla sudah bagus sekali, tapi menurut saya saat di tabel masih perlu muncul ya alamat yang jelas biar kayak lagunya Ayu Ting Ting. Kemudian yang ketiga, praktek integrasi keilmuan yang diterjemahkan secara komprehensif baik melalui kurikulum, yaitu kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, itu menjadi penting juga. Misalnya apa? Misalnya ada target hafalan. Ya, anak-anak kita lulus dari UIN ini ada berapa target hafalannya?
surat-surat pendek selama selama mereka menempuh di apa di UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Apakah menjadi lulus UIN Sunan Ampel Surabaya wajib misalnya satu atau dua berapa surat ya. Kalau misalnya saya 30 juz apa tidak keberatan? Kalau misalnya separuh dari 30 juz atau bagaimana? Itu menjadi penting ya. Karena terutama di penguatan kokurikulernya. Kalau kurikuler saya kira kita bisa mendeskripsikannya melalui RPS, tetapi kokurikuler itu adalah menjadi kegiatan penguat ya. Kegiatan penguat ini bisa tercermin juga di dalam, kalau tadi Fakultas Saintek ya dari Pak siapa? Pak Lutfi, Pak Yai Lutfi ya. Saya kira itu menjadi bagian contoh untuk pelaksanaan kokurikulernya karena ada target-target tertentu di dalam mahasiswa Saintek ya untuk menghafalkan berapa surat ya dalam ketika mereka mau apa namanya mau lulus ya. Tentunya dengan karakteristik fakultas dengan input yang berbeda-beda, saya kira bisa target yang berbeda-beda juga. Nah, ini nanti LPM saya kira bisa menentukan standarisasi untuk ini. Kemudian ekstrakurikuler, saya kira di kegiatan ekstrakurikuler kita kemarin saat kami membuat pedoman itu belum matang ya sebetulnya ya. Tetapi saya kira ketika teman-teman dari Wadek 3 ya, dan teman-teman dari kalau dulu Bu Alful ya, sekarang Pak Farid ya, saya kira bisa menerjemahkan ekstrakurikulernya kalau secara ideal sih mestinya harus kayak semacam punya tor gitu ya. Tornya tentunya semuanya juga muncul mengawali tornya itu adalah KKIK. Sebuah ekstrakurikuler tertentu itu mau targetnya ke KKIK yang mana? Gitu. Idealnya begitu ya. Lalu yang selanjutnya integrasi TT terdapat integrasi Tridharma. Nah, ini yang seringkali banyak menjadi pertanyaan. Apakah hasil riset kita di RPS kita, apakah hasil-hasil riset kita itu menginspirasi di dalam RPS kita? Bahwa proses belajar mengajar yang kita lakukan itu benar-benar bersumber dari hasil riset-riset kita atau hasil dari PKM kita. Itu yang menjadi tagihan di dalam akreditasi yang BAN PT maupun LAM. Di LAM apapun itu menjadi pertanyaan. Karena masih sering ketika saya misalnya bekerja untuk LAMDIK, masih sering di RPS itu tidak muncul hasil risetnya Bapak Ibu dosen yang menjadi sumber belajar bagi mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, kalau saya idealnya di RPS, di setiap pertemuan, kasus tertentu bisa kita gunakan hasil riset kita, linknya dimasukkan di RPS kita, itu akan menjadi sah. Bagaimana kita melakukan integrasi proses belajar mengajar dengan dengan penelitian. Demikian juga PKM. Kalau tadi Bu Ida juga sudah mencontohkan, barangkali videonya yang di YouTube itu linknya dimasukkan di RPS, itu juga akan menjadi sah ya. Ketika RPS ketika BAN PT atau LAM ya meminta bagaimana sih cara kita mengintegrasikan pembelajaran dengan penelitian dan PKM kita. Saya kira kalau tadi video-videonya yang sudah di-share baik mulai Bu Afida maupun yang terakhir tadi itu menjadi produk belajar dan produk belajarnya nanti bisa dimasukkan di YouTube, YouTube-nya UIN, YouTube-nya fakultas atau prodi, dan linknya dicantumkan di RPS, itu saya kira kegiatan atau poin ya untuk aspek itu pasti akan di level 4 ya untuk teman-teman semua yang ada di prodi yang nanti akan mengimplementasikan ini. Kemudian ini saya seringkali menemukan bahwa di RPS itu juga
masih hanya dijadikan sebagai misalnya referensi. Jadi referensi itu kalau di kolom yang tidak di kegiatan pembelajaran, maka masih banyak pertanyaan. Referensinya ini mau digunakan untuk apa? Nah, kalau misalnya dicantumkan di kolom proses belajar mengajar, yaitu misalnya saat kegiatan belajarnya kita memilih yang tatap muka atau yang kuliah, dan salah satu aspeknya adalah tatap muka, maka tatap mukanya link yang bisa kita cantumkan di situ bisa menjadi link untuk mengawali proses belajar mengajar. Ayo dibaca hasil riset yang sudah saya lakukan di tahun kemarin. Ayo dilihat video yang sudah saya lakukan hasil PKM saya dengan kakak tingkat Anda di tahun yang kemarin. Ya, itulah cara kita mengintegrasikan proses belajar mengajar kita dengan dengan penelitian dan PKM. Jadi bukan lagi kita menggunakan link dari riset orang lain, tidak ya. Maka menurut saya sungguh tepat ketika Pak Rektor mencanangkan ada salah satu visinya adalah Writers University, maka ketika kita banyak menulis maka tentunya banyak referensi ya, hasil-hasil riset kita yang dapat disuguhkan kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi bukan riset orang lain. Ketika kita melakukan riset ya dengan topik-topik yang sama yang selalu kita kita expand ya di dalam proses belajar mengajar kita, itu akan menjadi poin penting ya Bapak Ibu semua dalam kita sebagai dosen, pengalaman kita dalam pengembangan keilmuan kita, kemudian kita sharing knowledge kan kepada mahasiswa-mahasiswi kita, itu menjadi hal yang sangat penting ya. Karena disitulah perkembangan keilmuan kita bisa kita bisa memantau. Saya juga demikian Bapak Ibu ketika misalnya mengajar di S1 pun RPS saya ketika saya mengajar media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini sebagian adalah hasil riset, maka hasil riset sebelumnya mesti saya gunakan untuk proses belajar mengajar di pertemuan atau perkuliahan berikutnya. Demikian juga saat saya mengajar di S2 dan S3. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian menjadi penting juga Bapak Ibu kita perlu memahami ya Permendikbud nomor 3 ya tentang SNDikti pasal 14 ayat 5 yang masih menjadi concern dalam nomor 53 tahun 2003 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ini ada beberapa ini Permenristek ya yang nomor 53 tahun 2023 yang menjadi concern bagi kita semua bahwa bentuk-bentuk pembelajaran itu ada berbagai macam. Ada kuliah, ada responsi dan tutorial, ada seminar, ada praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan dan atau pengembangan, kemudian pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perkuliahan ini menjadi tren baru pada tahun 2020 seiring dengan lahirnya kebijakan kurikulum merdeka dan MPKM ya. Nah, sebelum itu hanya sampai pada D. Tapi E, F, G, H, I, J ini adalah menjadi kebijakan baru bagi Indonesia. Mengapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Karena ini menjadi poin penting untuk kita mendesain proses belajar mengajar. Karena ketika kita akan melakukan kegiatan kuliah, pasti akan berbeda dengan ketika kita akan melakukan kegiatan responsi dan tutorial dan seterusnya. Yang menjadi pengikat ketika kita menemukan berbagai macam bentuk pembelajaran ini adalah KKIK Bapak Ibu. Ya, jadi KKIK. Jadi monggo nanti dipersani dulu KKIK-nya. Bu Nihla tadi sudah sangat fasih menerjemahkan bagaimana KKIK itu diterapkan dan saya sangat terima kasih sekali diskusi panjang Pak Rektor dengan saya saat itu dan tim ya luar biasa dan alhamdulillah kalau teman-teman sudah mampu menerjemahkan dan saya sangat berharap
semua kawan-kawan dosen bisa menerjemahkan secara implementatif di dalam proses belajar mengajar kita yang dilakukan diawali dengan perencanaan, ya. Oke, saya kira itu Bu Halila. Saya sebetulnya sedang riset dengan Pak Rektor tentang penerapan integrasi keilmuan ini, tapi saya belum berani share ke beliau karena datanya masih sangat sedikit. Semoga saja setelah acara sosialisasi ini nanti semakin banyak data yang saya dapatkan sehingga saya bisa bisa membuat laporan secara masif gitu ya. Nah, sebetulnya ini kondisi saat ini. Jadi ini kalau saya lihat dari berbagai 10 fakultas dengan pasca ya, kondisi ketiga pola itu seperti ini. Kurvanya sudah kurva bagus ya, sudah kurva normal, hanya saja yang ternyata lebih banyak diminati oleh para dosen itu berada pada posisi lintas disiplin ilmu. Ini luar biasa Pak Rektor dan Bapak Ibu semua. Jadi tidak melaksanakan sama sekali. Ini kalau di teori dan lapangan itu nampak pada aspek ketiga, 4, dan 5. Yaitu melaksanakan dengan kurang konsisten, melaksanakan dengan cukup konsisten, dan melaksanakan dengan konsisten. Saya masih menunggu data ini, jadi sengaja belum saya aturkan ke Pak Rektor. Karena apa? Karena saya sangat berharap yang mengisi instrumen itu semakin banyak sehingga bisa jadi grafik ini akan berubah. Histogram capaian implementasi integrasi Twin Towers ini akan berubah. Saat akhir pada bulan Desember kemarin itu hasilnya seperti ini. Bahwa lintas disiplin ilmu itu paling tinggi ya, itu melaksanakan dengan konsisten ya. Yang di sini Tridharma ini melaksanakan dengan cukup konsisten ya. Ini adalah data yang menarik bagi saya sebagai periset tentang bagaimana implementasi integrasi Twin Towers. Saya kira demikian Bu Halila dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas masukannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi tidak dibuka sesi untuk tanya jawab karena waktunya sudah habis dan masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu sudah kami baca di absen yang sudah di-share Bapak Ibu dan semuanya sangat positif mengapresiasi kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu peserta Better, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kegiatan ini terwujud atas kerjasama kita semuanya. Sekali lagi semoga semester depan kita konsisten melakukan Better ini dan seterusnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yusuf, namun saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Syed Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Holila dan boleh aplaus untuk seluruh praktikan kita meskipun dalam suasana daring. Selanjutnya kita akan masuk agenda terakhir yaitu closing statement serta arahan dari Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya kepada Prof. Hamzaki. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Yusuf, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seharusnya tadi maksimal jam 10 sudah harus geser balik ke Surabaya. Posisi saya di Semarang untuk IGS nanti untuk mengikuti gladi wisuda besok. Cuman begitu melihat satu persatu narasumber, nggak jadi saya pulang duluan karena saya takut ketinggalan dengan kehebatan teman-teman semua ini. Saya menikmati sekali dari presentasi Bu Afida, alumni PBA yang murtad dari PBA itu kan. Nah, sama dengan Pak Dr. Ali Mustafa, murtad dari Jadi PBA. duta Pak Rektor, Iya, karena duta besar. berarti gurunya nggak sukses. Nah, tapi saya senang sekali sampai yang terakhir saya tadi mengikuti juga dari Bu Ida, juga Pak dari FPK tadi Pak
Sinten Fahmi ya. Pak Nah, Fahmi, saya, Prof. saya senang sekali dipandu oleh Bu Kholila Tanjung ini yang luar biasa. Um, saya senang sekali. Saya tidak membayangkan akan sesukses ini ya dari pengalaman baik yang diberikan teman-teman sekalian terkait dengan implementasi integrasi Twin Towers. Ini keren. Dan karena itu saya mengajak kepada kita semua, tentu leading sektornya ini integrasi ini ada di korpusnya Pak Fauzi ya, integrasi keilmuan. Jadi ini kita perlu melakukan Siap. re-mainstreaming lagi ya. Karena keren banget gitu. Bagus. Mulai dari bagaimana Bu Afida menjelaskan dengan kuadran soal service learning sampai terakhir integrasi 3 mata kuliah jadi satu itu bagus banget. Nah, hanya catatan saya begini, mohon izin nanti Pak Fauzi dan teman-teman sekalian di bawah koordinasi Pak Ketua LPM. Pengalaman baik teman-teman sekalian tadi perlu disempurnakan dengan output ya. Jadi outputnya tidak sekedar kemudian ending pada pengalaman melakukan integrasi. Nah, outcome-nya menjadi penting sekali. Di antaranya adalah tadi saya melihat PowerPoint Bu Ida di antaranya ada logbook, ada karya ilmiah, ada video. Dan menurut saya itu penting dijadikan sebagai template gitu. Jadi setiap kali kita melakukan pembelajaran berbasis integrasi ini, maka eh, outcome-nya itu kita bisa lihat dengan empat itu. Karena contoh begini, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya punya concern yang cukup besar pada output dan outcome ini. Sederhana sekali. Kalau karya ilmiah itu kan untuk kita-kita, para akademisi. Tapi kalau video, ibu bapak teman-teman sekalian, itu akan dinikmati oleh calon mahasiswa, oleh oleh apa namanya calon calon wali mahasiswa, dan lebih dari itu, yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Evi, kita jadi punya kaya materi gitu, karena kita bisa apa namanya copy linknya untuk kita masukkan ke dalam RPS, sehingga kebutuhan kita untuk melakukan integrasi itu sudah dimulai dari RPS. Dan itu seperti yang kemarin-kemarin kita diajari oleh Prof. Ali Mudofir untuk bagaimana melakukan integrasi di RPS itu. Nah, RPS kita benahi, nah prosesnya kita eksekusi dengan baik, nah endingnya itu muncul dengan varian tadi itu, hasil tidak sekedar karya ilmiah, tapi juga ada logbook, ada video dan seterusnya, sehingga eh, orang seperti saya umpama, setiap kali mengajar itu selalu saya ajak mahasiswa saya untuk nonton video pendek 1 menit, 1 menit setengah gitu. Saya belajar banyak dari kuliah saya dulu di ENU selalu nonton video. Nah, apalagi anak-anak itu kan kalau suruh baca teks mumet kepala karena pening dengan biasa sosmed. Kita nonton video baru kemudian kita masuk diskusi. Catatan saya itu Pak Yusuf selaku penanggung jawab acara eh, Better Winsa Batch 2 ini. Keren, saya luar biasa bangga dengan teman-teman sekalian. Kebaikan ini tidak boleh hanya dinikmati oleh 5 orang, tidak boleh hanya dimiliki oleh 6 orang narasumber tadi, tapi kebaikan 6 narasumber perlu kita perluas, kita melakukan mobilisasi, ekstensifikasi untuk kita semua sehingga bisa menjadi kemuliaan kita. Karena izin teman-teman sekalian, saya sedang menyusun redesign tentang rebranding UINSA. Satu di antaranya adalah Community Engaged University. Perguruan tinggi yang dekat dengan masyarakat. Kira-kira gitulah terjemahan bebasnya itu. Nah, saya sedang desain, saya menyusun sendiri dan nanti akan kita sampaikan ke Senat dan ini menjadi catatan baik sekali bagi kita semua. Saya tentu bangga. Terima kasih Bu Kholila Tanjung, Pak Yusuf, Pak Dr. Ali Mustafa dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Prof. Ali atas arahnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah sudah usai rangkaian dari
Better Unsa series kedua ini. Pak Ali ada langsung ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan sampai ketemu lagi di Better Unsa series ketiga pada semester depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah materi nanti dan video akan kita share Bapak Ibu untuk Better hari ini. Matur nuwun Pak Yusuf. Nih, Nyuwun siap. izin. Ini Terima selamat kasih. sukses semua luar biasa. Keren Amin. terutama Matur nuwun saya LPS.